para tetua, para pecinta Donghua dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay? Udah siap kancut dengan perjalanan Wanglin? Kuilah kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita di kancut di mana Wanglin akhirnya memasuki pohon suci dan terus menjelajah hingga akhirnya Wanglin melihat sesuatu yang mengejutkan. Setelah para penyihir 6 daun bergerak, Wanglin diam-diam mengikuti dari jarak jauh. Dengan tingkat kultivasinya yang tinggi, keberadaannya tidak akan terdeteksi oleh siapapun di tempat itu, terkecuali mungkin oleh penyihir 8 daun di bawah pohon reinkarnasi. Sosok tua itu terlihat terluka parah dan berada dalam kondisi yang sangat lemah. Pada saat ini, para penyihir di sekitar pohon mulai duduk dalam posisi teratai dan melantunkan mantra yang rumit. Tato-tato bercahaya muncul di hadapan masing-masing dari mereka dan tergeletak di udara. Di belakang mereka ada banyak orang dengan tingkat kekuatan tahap formasi inti yang duduk mengelilingi pohon. Ketika para penyihir 6 daun melolong keras, tato-tato itu langsung terbang menuju pohon reinkarnasi dan menghilang ke dalam batangnya. Pohon itu mulai bergetar dan dari tubuhnya tumbuh cabang-cabang lembut yang bergerak seperti ular yang melilit. Dalam sekejap hampir seluruhnya terangkat ke udara terbungkus oleh cabang-cabang yang tampaknya masih hidup. Wanglin menyadari bahwa pohon itu sedang dibudidayakan. Nutrisi dan energi spiritual dari tubuh para penyihir diserap dengan cepat. Mereka diubah menjadi energi misterius yang mengalir ke tubuh penyihir 8 daun, menyembuhkan luka di dadanya perlahan-lahan. Melihat situasi itu, Wanglin memutuskan untuk segera mengambil tindakan. Dalam sekejap, Wanglin melesat ke sisi penyihir 8 daun dan menghantam penghalang pelindung di sekelilingnya dengan telapak tangan yang dipenuhi energi spiritual celestial. Dampak besar mengguncang lapisan keempat, melemparkan para penyihir 6 daun ke belakang dan membuat mereka batuk berdarah. Salah satu dari mereka segera berteriak dengan panik ketika mengenali bahwa Wanglin adalah seorang yang berada di tingkat transformasi jiwa. Kekuatan destruktif itu memang mencerminkan status Wanglin sebagai orang kuat di tingkat tinggi. Itu juga membuat para penyihir 6 daun pada akhirnya mulai melarikan diri. Serangan telak itu juga menghancurkan penghalang cahaya dan menyebabkan penyihir 8 daun batuk berdarah sebelum akhirnya ia melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Wanglin tentu tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu. Wanglin menyalurkan energi spiritual surgawi ke pohon reinkarnasi yang menyebabkan pohon itu runtuh berkeping-keping. Cabang-cabangnya hancur dan para tawanan yang terperangkap jatuh ke tanah. Kesadaran mereka juga kembali dan salah satu dari mereka mengenali Wanglin sebagai leluhur mereka. Namun pada saat ini Wanglin tidak menanggapi perkataan tersebut. Ia segera memanggil nyamuk raksasa peliharaannya untuk memburu para penyihir 6 daun yang kabur. Dengan kecepatan luar binasa, binatang buas itu menerkam dan menghisap habis satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Sementara itu, Wanglin mengejar penyihir 8 daun yang melarikan diri dengan susah payah menuju pintu menuju lapisan kelima. Lelaki tua itu dulunya adalah tokoh penting di bawah leluhur kelima dalam klan abadi terbuang. Banyak nama yang juga telah mokat di tangannya. Namun luka parah dari pertempuran sebelumnya membuatnya pada saat ini rapuh. Dengan tekad bulat, Wanglin pada akhirnya mengeluarkan pedang surgawi dan menyalurkan energi surgawi ke dalamnya. Pedangnya bersinar terang saat Wanglin melesatkan serangan mematikan ke arah musuhnya. Penyihir tua itu segera menyadari ancaman tersebut dan segera menggunakan tato leluhur kuno untuk menangkis. Benturan dahsyat pun terjadi menyapu tanah dan menghancurkan tato tersebut. Akibat dari serangan ini juga mengakibatkan darah mengalir deras dari dada penyihir tua itu dan nyawanya mulai memudar. Dalam sisa-sisa hidupnya ia bertanya dengan suara lemah siapakah Wanglin sesungguhnya. Wanglin tidak menjawab dan langsung menyegel tubuh serta memenggal kelapa lelaki tua tersebut. Namun saat Wanglin memeriksa tengkoraknya, Wanglin tidak menemukan jiwa yang tertinggal.
Teknik soul ravening miliknya gagal menangkap jiwa yang seharusnya tetap berada di dalam tengkorak. Sebuah simbol hitam retak terpahat di tengkorak tersebut. Simbol ini identik dengan tato leluhur yang digunakan penyihir 8 daun sebelumnya. Setelah memikirkannya, Wang Lin menyimpan tengkorak itu dan bersiap melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, nyamuk raksasa kembali dipenuhi dengan darah dan kegembiraan. Setelah memastikan tidak ada lagi pohon reinkarnasi yang tersisa, Wang Lin pada akhirnya terbang menuju ke lapisan kelima. Di lapisan kelima makam abadi, pemandangan mulai berubah drastis. Wilayah ini jauh lebih luas jika dibandingkan dengan lapisan sebelumnya. Tanaman mirip ganggang tumbuh subur di permukaan, membentuk hamparan hijau luas. Namun tanaman ini menyimpan misteri di mana daunnya yang bergerak mengikuti pola aneh dan dapat mempengaruhi siapapun yang menatapnya terlalu lama. Begitu Wang Lin sampai di lapisan ini, Wang Lin segera menemukan 3 pohon reinkarnasi. Masing-masing ditempati oleh seorang penyihir 8 daun yang terluka parah. Ketika Wang Lin mencoba mendekat, tanaman ganggang di sekitarnya bereaksi agresif dan membentuk sosok manusia yang aneh. Makhluk-makhluk ini sepenuhnya terbuat dari tanaman dan memancarkan aura yang tidak biasa. Mereka seolah-olah memperingatkan Wang Lin untuk pergi, namun tentu saja Wang Lin tidak gentar. Dengan cepat, Wang Lin memanggil bendera 1 miliar jiwa, mengeluarkan ratusan juta fragmen jiwa serta 26 jiwa utama. Wang Lin menggabungkannya untuk menciptakan 1 jiwa ascendance tahap awal yang sangat kuat meskipun bersifat sementara. Begitu jiwa ascendance terbentuk, seluruh lapisan kelima akhirnya berguncang. Wang Lin memerintahkan serangan dan dalam sekejap seluruh tanaman ganggang itu hancur. Wang Lin lanjut meluncur ke pohon reinkarnasi dan menghancurkan ketiganya bersama dengan para penyihir yang masih bertahan di atasnya. Wang Lin mengambil tengkorak dan tubuh mereka untuk Wang Lin sempurnakan. Namun meskipun begitu, sesungguhnya tujuan Wang Lin adalah pohon reinkarnasi yang berada di sana. Pohon-pohon ini sangat bermanfaat bagi fragmen-fragmen jiwa Wang Lin. Selanjutnya, Wang Lin memutuskan untuk segera bergerak menuju ke lapisan ke-6 dan melanjutkan serangan brutal terhadap anggota klan abadi terbuang, menghabisi siapapun yang menghadang. Berkat kekuatan jiwa ascendance, Wang Lin dengan cepat menaklukkan 3 pohon reinkarnasi di lapisan ke-6. Selanjutnya, Wang Lin menembus lapisan ke-7 hingga ke-10. Jiwa ascendance akhirnya melemah sebelum kembali masuk ke bendera 1 miliar jiwa dan tidak dapat dipanggil lagi. Namun meskipun demikian, perjalanan Wang Lin sejauh ini sangat sukses dan Wang Lin menghela nafas lega. Wang Lin berpikir sepertinya jika tidak ada bendera tersebut akan sulit bagi Wang Lin untuk menerobos ke tingkat ini. Pada saat ini, total Wang Lin menghabisi 19 penyihir 8 daun yang tengah dalam masa pemulihan. Wang Lin mengumpulkan tengkorak mereka yang masih bertato khas dan memancarkan aura tingkat transformasi jiwa. Tengkorak ini lebih berharga dari batu roh yang juga dikumpulkan dalam jumlah besar oleh Wang Lin. Hal itu dikarenakan tengkorak ini mengandung esensi unik anggota klan abadi terbuang. Dengan teknik rahasia tertentu, tato pada tengkorak akan dapat diserap untuk memperoleh kekuatan yang mereka miliki. Wang Lin menyadari nilai tengkorak ini sangat tinggi karena esensi klan abadi terbuang berada pada tengkorak mereka. Selain itu, jika seseorang bisa mendapatkan tengkorak penyihir 9 daun atau lebih, dapat dipastikan maka nilai esensinya akan semakin tinggi. Wang Lin juga memahami bahwa di antara bintang-bintang yang ada terdapat makhluk asli dengan kekuatan misterius yang berbeda dari para kultivator yang telah lama menarik perhatian aliansi kultivasi. Aliansi ini tidak merangkul mereka, melainkan membiarkan mereka berkembang agar dapat memanen esensi dari generasi ke generasi. Dengan 19 tengkorak di tangan, Wang Lin akhirnya tiba di pintu masuk lapisan ke-11. Meski merasa sedikit ragu, Wang Lin juga merasakan panggilan misterius di dalamnya.
Wang Lin yang tidak ingin tergesa-gesa membentuk formasi transfer kecil yang diajarkan oleh Du Tian sebelum akhirnya bersiap menuruni terowongan gelap menuju lapisan berikutnya. Lapisan ke-11 tampak berbeda daripada sebelumnya. Tempat ini tidak terlalu luas, namun dipenuhi dengan lorong yang membentuk pola tato dilalui oleh cairan merah menyerupai darah. Di tengah pola ini melayang seorang wanita telanjang sangat cantik dengan rambut yang melayang tanpa angin dan aura iblis yang pekat. Di dahinya tumbuh tanaman 9 daun dan di atasnya melayang gulungan terbuka dengan 9 cahaya emas yang membentuk lingkaran. Gas hitam keluar dari gulungan dan masuk ke dahi wanita tersebut. Melihat hal ini, jantung Wang Lin seketika mulai gemetar. Gulungan itu sangat mirip dengan yang Wang Lin bawa dan belum sempat digunakan oleh Wang Lin. Tiba-tiba di kejauhan, sosok wanita itu membuka matanya, memunculkan daya pikat sekaligus rasa bahaya. Setelah beberapa saat, Wang Lin merasakan adanya rasa familiar yang terpancar dari sosok tersebut. Bersama dengan hal itu, Su Ligo yang tinggal di pedang Wang Lin juga keluar. Dengan suara lirih, ia segera memanggil sosok tersebut dengan panggilan adik perempuan peri. Saat itu pula suara lembut menggema di benak Wang Lin ketika sosok wanita ini mengucapkan terima kasih karena Wang Lin telah memberikan fragmen jiwa dari domain reinkarnasinya. Selanjutnya sosok itu mengangkat tangan dan menunjuk ke dahi Su Ligo. Tiba-tiba Su Ligo merasakan adanya ancaman dan berubah menjadi energi pedang sebelum akhirnya mencoba menyerangnya. Namun hanya dengan hembusan auranya, wanita itu menghancurkan serangan tersebut dengan mudah. Merasa ketakutan, Su Ligo segera kembali ke tubuh Wang Lin dan bersembunyi di dalam pedang surgawi. Sementara itu Wang Lin dengan nada berat menanyakan mengenai identitas wanita tersebut. Wanita tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Meiji di kalangan para kultivator dan ia merupakan leluhur ketiga bagi klan abadi terbuang. Mata Wang Lin seketika menyala dan Wang Lin memutuskan mencoba untuk pergi dengan sopan. Wang Lin mengakui kekasarannya karena telah memaksa masuk ke tempat ini. Riak muncul di mata wanita tersebut ketika ia menyatakan bahwa ia akan membiarkan Wang Lin pergi jika Wang Lin patuh. Wanita itu kemudian menunjuk udara dan jalur pelarian ke lapisan lain seketika tertutup. Wang Lin mengerutkan keningnya menatap ke arah wanita itu dengan dingin dan menanyakan apa maksudnya. Wanita itu meletakkan jari di dekat mulutnya dan matanya tampak dipenuhi dengan pesona yang memikat. Ia menjelaskan bahwa ia hanya ingin Wang Lin merasakan keindahan hidup karena ia bisa mencium aroma aura yang sangat bersih di tubuh Wang Lin. Hal itu menandakan bahwa Wang Lin benar-benar belum tersentuh oleh wanita. Wang Lin seketika menjadi lebih dingin. Dengan sedikit nada mengancam, Wang Lin berkata bahwa sepertinya keberadaan wanita itu berada di sini karena ia terluka parah. Wang Lin kemudian mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Ratapan hantu dari fragmen jiwa yang berterbangan langsung mempengaruhi jiwa seseorang. Mata wanita itu menyala saat ia menatap bendera jiwa tersebut dan mengenali bendera ini. Sementara itu di sisi lain, tangan kiri Wang Lin kemudian menunjuk ke arah pedang surgawi yang mulai bersinar. Wang Lin lanjut menghantamkannya ke tanah menciptakan parit yang dalam. Wang Lin menyatakan bahwa ia hanya menggunakan 10% energi spiritual celestialnya dalam serangan tersebut. Wanita itu pun menjadi semakin dingin. Ia bertanya apakah Wang Lin berpikir bisa menghabisinya dengan 2 harta surgawi seperti itu. Wang Lin menjawab bahwa jika wanita itu dalam kekuatan penuh, mungkin Wang Lin tidak memiliki kepercayaan diri. Tetapi karena si wanita sedang terluka parah, Wang Lin akan bisa melakukannya. Wanita itu pun tersenyum samar menatap Wang Lin seolah-olah Wang Lin adalah kekasihnya. Dengan nada lembut ia berkata bahwa ia pada saat ini tidak bisa memaksa Wang Lin. Namun Wang Lin juga perlu tahu bahwa makam abadi ini memiliki total 19 lapisan.
Setelah Wang Lin melewatinya, ia bisa menemukan rahasia kekuatan tato klan abadi terbuang yang dijaga oleh fragmen jiwa leluhur pertama klan tersebut. Sosok itu pada akhirnya lanjut menggoda Wang Lin ketika bertanya apakah Wang Lin tidak tertarik mengumpulkan fragmen jiwa leluhur pertama. Wang Lin pada akhirnya dengan dingin segera berkata bahwa ia akan memberi 3 tarikan nafas dan jika ia tidak pergi, maka Wang Lin pada akhirnya akan terpaksa bertarung dengannya. Wanita itu pun menghela nafas dan segera menunjuk ke udara membuat terowongan yang menghilang tadi kembali muncul. Ia berkata karena Wang Lin tidak ingin merasakan kenyamanan dengannya, maka ia akan membiarkan Wang Lin pergi. Wang Lin tanpa basa-basi lagi segera bergegas secepat kilat menuju ke arah terowongan. Mata wanita itu menjadi dingin ketika ia menatap ke arah Wang Lin yang bergegas. Ia pada saat ini ingin melihat bagaimana Wang Lin berjalan masuk ke dalam perangkap yang ia buat. Namun senyumnya tiba-tiba membeku. Ia melihat Wang Lin tiba-tiba berhenti di luar terowongan. Tangannya bergerak dan energi spiritual celestial berputar di sekitarnya. Sebuah formasi muncul di bawah kakinya dan sosok Wang Lin seketika menghilang. Ketika kembali muncul, Wang Lin berada di dalam formasi yang telah Wang Lin tempatkan di lapisan sebelumnya. Setelah muncul kembali, Wang Lin tidak berhenti dan terus melesat melarikan diri. Wanita itu hanya bisa menjilat bibirnya dan matanya mengungkapkan cahaya licik. Ia berpikir bahwa pemuda itu tampak benar-benar berhati-hati. Hal ini pada akhirnya membuat si wanita semakin menyukai karakter Wang Lin. Ia berpikir bahwa jika ia bisa menghisap Wang Lin hingga kering, hal itu akan membuat kekuatan tatonya pulih sedikit. Alasan sebelumnya si wanita tidak menyerang Wang Lin adalah karena takut Wang Lin menghancurkan tempat ini. Karena Wang Lin pada saat ini sudah pergi, maka tampaknya sudah waktunya baginya untuk menyerang Wang Lin. Si wanita akan dapat dengan bebas menggunakan kekuatannya untuk menangkap dan menikmati Wang Lin. Ia lanjut menunjuk ke gulungan di atasnya dan memerintahkannya untuk menangkap Wang Lin dan membawanya kembali. Gulungan itu tertutup sebelum akhirnya tiba-tiba menghilang. Wanita itu menyentuh bibirnya dan matanya menunjukkan niat jahat, berbisik agar Wang Lin cepat kembali karena ia tidak bisa menunggu lama. Sementara itu Wang Lin terbang dengan cepat dan indera ilahinya juga menyebar. Wang Lin tidak percaya bahwa wanita itu akan melepaskannya begitu saja. Oleh karena itu Wang Lin pada saat ini bergerak secepat mungkin dan segera tiba di lapisan kedua. Ia melihat terowongan ke lapisan pertama dan hendak bergerak ke sana, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Wang Lin mengayunkan pedang surgawinya ke belakang dan benturan seketika terjadi. Wang Lin menoleh menatap ke arah gulungan yang sebelumnya ada di atas kelopak wanita tersebut pada saat ini berada di hadapan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin terlihat suram begitu Wang Lin menyadari keberadaan gulungan tersebut. Gas hitam iblis mengalir keluar dari gulungan yang perlahan terbuka mengungkapkan 10 titik emas ungu yang membentuk lingkaran. Titik-titik ini melepaskan kekuatan misterius sebelum akhirnya tiba-tiba berbalik. Sebuah tato ular muncul dari 10 titik cahaya tersebut dan terbang keluar. Tiba-tiba cahaya itu berubah menjadi naga sepanjang 1000 kaki yang mengepulkan panas. Aura yang berasal dari naga ini berada di tingkat yang sama dengan binatang buas purba. Saat muncul ia meraung dan menyerbu ke arah Wang Lin secara langsung. Wang Lin mengayunkan pedang surgawinya. Energi pedang menembus naga seolah-olah naga itu tidak nyata. Wang Lin pun terkejut dan bertanya-tanya apakah energi spiritual celestial tidak bisa berguna melawannya. Bau amis melayang ketika naga ini terus-menerus menerjang Wang Lin. Sementara itu tangan Wang Lin dengan cepat membentuk segel untuk membuat sebuah batasan. Pembatasan ini mengandung energi spiritual celestial dan dengan cepat mendarat di kelapas sang naga. Dengan ledakan keras naga itu pada akhirnya mundur kesakitan.
Batasan itu menutupi mulut naga seperti jaring besar sehingga ia tidak bisa lagi membuka mulutnya. Naga itu mengeram saat kembali menerjang ke arah Wang Lin seperti kilat. Bersamaan dengan hal tersebut, 10 titik pada gulungan sebelumnya berputar sekali lagi dan tato harimau muncul. Cahaya ini akhirnya berubah menjadi harimau raksasa hitam sepanjang 1000 kaki. Begitu ia muncul, ia membuka cakarnya dan menghancurkan batasan di mulut sang naga. Naga dan harimau pada akhirnya dengan cepat mengejar Wang Lin ke lapisan pertama. Di belakang mereka, gulungan itu melepaskan cahaya iblis dan perlahan-lahan mengikuti pergerakan mereka. Tepat ketika Wang Lin tiba di lapisan pertama, naga dan harimau juga pada akhirnya menyusul Wang Lin. Sesaat kemudian gulungan juga muncul di belakang naga dan harimau. Mereka berhenti 1000 kaki jauhnya dari Wang Lin dan mulai meraung dengan mata yang dipenuhi kewaspadaan. Sementara itu mata Wang Lin menyala saat ia mengangkat gulungan yang sama dan membukanya. Gulungan ini benar-benar hitam dan hanya memiliki 1 titik emas ungu. Saat gulungan ini terbuka, naga dan harimau pun berhenti meraung. Mereka mulai menatap gulungan tersebut dengan bahaya misterius di mata mereka. Pada saat ini adegan tampak agak aneh karena ada 2 gulungan yang identik yang terpisah ribuan kaki. Naga dan harimau yang terdiam juga hanya bisa memandang kedua gulungan tersebut dengan mata penuh kebingungan. Sementara itu di lapisan ke-11, ekspresi leluhur ketiga seketika berubah. Ia mengenali gulungan yang dikeluarkan oleh Wang Lin yang merupakan atlas binatang tato. Ia bertanya-tanya mengapa Wang Lin memiliki harta karun klan abadi terbuang. Mata wanita itu menyala dan ia segera memerintahkan gulungan untuk kembali. Sementara itu di tempat Wang Lin, gulungan dengan 10 titik cahaya tiba-tiba bergetar. Naga dan harimau juga berubah menjadi 2 sinar cahaya yang terbang menuju gulungan tersebut. Namun tepat pada saat yang bersamaan, satu-satunya titik di dalam gulungan Wang Lin melonjak dan memunculkan siluet seorang wanita. Sosok itu melambaikan tangannya dan 2 monster yang melesat segera kembali menghampiri sosok tersebut. Sesaat kemudian, sosok wanita ini pun kembali masuk ke gulungan Wang Lin bersama dengan 2 makhluk yang ia panggil. Sementara itu di sisi lain, leluhur ketiga di lapisan ke-11 mengalami cedera karena binatang tatonya dicuri. Ia juga terkejut menyadari bahwa wanita yang muncul dari gulungan Wang Lin adalah seorang leluhur yang menyegel dirinya sendiri menjadi binatang tato. Kembali ke Wang Lin yang pada akhirnya segera mengambil gulungannya dan bergegas menuju pintu keluar makam abadi. Wang Lin mengeluarkan fragmen jiwa sekali lagi untuk melewati rintangan pohon dan menghilang di kegelapan malam. Sementara itu, Zekezi sedang berkultivasi di gunung belakang Suzaku dan fokus pada jantung planet kultivasi yang berbentuk hati. Ini adalah sebuah kristal yang mengendalikan kristal planet kultivasi. Kegilaan tampak di matanya saat ia merenungkan kebenciannya yang mendalam terhadap Yun Kezi yang dianggapnya sebagai pengkhianat dan Suzaku sebelumnya bernama Qian Pinghai. Zekezi merasa Qian Pinghai selalu meremehkannya dan lebih menyukai Yun Kezi. Bahkan formasi Suzaku misterius yang diberikan oleh Qian Pinghai ternyata adalah pedang bermata 2 yang merusak jiwa asal penggunanya. Ia benar-benar marah karena ia merasa seolah-olah telah ditipu oleh Qian Pinghai. Sebagai bentuk pelampiasan kebenciannya, Zekezi tidak menguburkan jasad Qian Pinghai di makam Suzaku. Justru ia pada akhirnya menjualnya ke sekte mayat. Ia meyakini bahwa dirinya lah yang paling pantas menjadi sosok Suzaku. Untuk membalaskan dendam pada Qian Pinghai, Zekezi juga membesarkan Qian Feng yang merupakan keturunan Qian Pinghai. Ia berencana memberinya formasi Suzaku yang misterius agar dapat menikmati penderitaannya. Yun Kezi telah memberinya waktu 3 bulan untuk mempertimbangkan penyerahan kristal planet kultivasi.
Zukezi sadar bahwa menghancurkan jantung planet kultivasi akan menghancurkan kristal planet kultivasi juga. Hal ini tentu saja akan berakibat pada kematiannya sendiri. Namun hal ini juga akan sekaligus memicu intervensi aliansi kultivasi terhadap klan abadi terbuang. Setelah menghitung banyak hal, ia pada akhirnya telah bersiap mengambil resiko ini dan berpikir bahwa ia akan menjadi Suzaku terakhir jika Yunkeizi gagal merebut kristal darinya. Sementara itu di dataran barat benua Suzaku, ribuan kultivator dari berbagai sekte berjaga di garis pertahanan selama gencatan senjata 3 bulan. Pasukan penyerang barat dari klan abadi terbuang berkemah tidak jauh dari sana. Di tengah kamp para kultivator, Qian Feng duduk di sebuah gubuk mewah bersama dengan Hong Di yang tampak bingung dan berjuang. Ekspresi Qian Feng suram mempertanyakan keputusan Zukezi dan mempertimbangkan untuk meninggalkan planet Suzaku. Ia bertekad untuk melahap domain Chengniu yang telah melukainya menggunakan harta yang diberikan oleh Zukezi, meskipun ia merasa ada yang aneh dengan sikap Zukezi terhadapnya. Qian Feng berencana meminta bantuan untuk menangkap Chengniu dan sebelum pergi, ia juga memiliki niat untuk menghabisi Zixin. 1 bulan kemudian, Wang Lin yang kini mengenakan jubah putih dengan aura kuno tiba-tiba mendekati sekte mayat di negara Zhao. Setelah meninggalkan makam abadi, Wang Lin gagal dalam usahanya memperbaiki bendera 1 miliar jiwa menggunakan jiwa pengembara dari medan perang karena ketidakcocokan alami antara jiwa kedua belah pihak. Tujuan Wang Lin saat ini adalah mendapatkan tubuh raksasa leluhur klan iblis raksasa yang berada di bawah sekte mayat. Wang Lin juga membawa kapak milik leluhur tersebut dan berniat mengambil darahnya untuk digunakan tubuh aslinya dalam mempraktikkan teknik dewa kuno sebagai persiapan meninggalkan planet Suzaku.